pertemuan kedua ini masih melanjutkan basic neural network, tapi kita akan membongkar banyak hal tentang konsep dasar neural network ya. Pertama, kita akan bermain-main dengan network yang lebih besar. Kemarin kan nggak ada hidden layer-nya ya. Kita akan coba masukin hidden layer dan kita lihat efeknya seperti apa. Kita akan eksperimen juga dengan beberapa parameter di sana. Terus juga setelah itu kita akan coba bermain-main dengan variasi optimizer. Kalau ingat kan di pertemuan pertama kita pakai SGD optimizer ya. Nah, kita akan coba pakai optimizer lain dan kita compare hasilnya ya dengan SGD yang pertemuan pertama kita pakai. Terus juga kita akan bermain-main dengan nanti merubah learning rate ya. Learning rate pada optimizer pengaruhnya apa gitu ya. Terus juga ada kita pelajari nanti learning rate decay ya, dan juga diakhiri dengan dropout regularization. Kita mulai aja dari network yang pertama ya, itu bermain-main atau eksperimen dengan network yang lebih besar. Seperti biasa ini dibuka di Colab, tinggal diklik aja. Nah, di sini saya udah buka ya, udah terhubung juga. Pastikan terhubung ke apa namanya GPU T4 ya. Kalau belum ada T4-nya menandakan ya ini belum terhubung ya. Tinggal change type aja, pastiin pakai yang GPU T4. Kalau sudah, sebenarnya secara struktur program, bagian untuk ngedownload dataset, bagian untuk apa namanya ngeimport segala macamnya itu tetap sama ya. Jadi masnya bisa lakukan percis sama seperti yang di pertemuan pertama. Jadi saya nggak akan jelasin terlalu detail bagian ini. Yang akan menjadi fokus kita adalah pada saat di bagian merubah struktur neural network. Nah, di sini ya. Di bagian load datasetnya semuanya sama. Nah, apa yang berubah? Kita akan improve ya. Networknya sekarang kita tambahin hidden layer. Ada dua buah hidden layer ya, Mas. Kalau kemarin kan inputannya langsung output gitu ya. Jadi 784 fitur data hasil flatten per masing-masing gambar MNECT digit datasetnya itu kita langsung masukin ke 10 neuron di output layer. Nah, tapi sekarang kita tambahin dua buah hidden layer. Di hidden layer pertama ada 200 neuron, terus ditambahin Oke. activation sigmoid ya. Di hidden Mhm. layer kedua pakai 60 neuron dengan activation sigmoid. Nah, untuk mereview ulang, di pertemuan pertama kita sempat bahas sedikit tentang sigmoid activation function ya. Bisa dilihat ini adalah kurva representasinya. Intinya seperti yang diulas di pertemuan pertama juga, sigmoid activation function ini akan mengakibatkan output dari neuronnya, hasilnya berapapun gitu ya, hasil komputasi di neuronnya, akan ditransform nilainya dari jadi 0 sampai 1. Jadi mau segede apapun akan jadi 1. Kalau 0,5 ya, kalau 0 akan jadi 0,5. Nah, kalau negatif, berapapun besarnya nanti akan mendekati 0. Nah, ini karakteristik dari sigmoid gitu ya. Nah, ini kita akan coba hasilnya seperti apa. Implementasinya di Python kurang lebih seperti ini ya. Ini input size 784 sama. Nah, ini 200 output fiturnya ya, mewakili yang hidden layer pertama. Nah, dijembatani sama si sigmoid activation function ya. Terus di inputan layer hidden layernya ini 200 ya, karena output dari yang layer sebelumnya kan 200, harus sama ya. Dan outputnya kita turunin ke 60, masukin sigmoid juga, input layer selanjutnya 60 karena harus sama dengan yang sebelumnya. Terus diakhiri dengan output size 10 ya, ini output layernya. Karena sekali lagi sama dengan 10 kelas data di MNIST dataset, digit dataset ya. Diakhiri sama untuk activation function paling akhirnya pakai softmax gitu ya, karena untuk probability classification. Ini tinggal kita execute aja. Dan di sini masih sama, optimizernya pakai SGD ya, parameter lainnya sama, loss functionnya pakai categorical cross entropy. Terus Mhm. di bagian sini kita akan coba jalankan proses trainingnya. Nah, sambil menunggu proses trainingnya selesai ya, ini kita biarin aja. Kita akan coba lihat nanti apa sih pengaruhnya network yang lebih besar gitu ya. Harusnya secara nalar, ketika neural networknya lebih besar,
Artinya kan banyak lebih banyak weight atau parameter di dalam modelnya, betul kan ya? Jadi bayangin kalau sebelumnya 784 kali 10 weight karena ada cuma input dan output layer, sekarang ada lebih banyak lagi gitu ya. Antara input layer dan hidden layer pertama aja ada sekitar 784 kali 200. Terus ditambah yang antara hidden layer pertama dan hidden layer kedua berarti 200 kali 60. Hidden layer kedua dengan output layer berarti 60 kali 10. Dijumlahin tuh. Berarti berkali lipat jumlah weight atau parameternya lebih banyak dibandingin original model yang di pertemuan pertama. Nah, harapannya gitu ya, dengan menambahkan layer ini kita bisa improve recognition akurasi. Yang sebelumnya kalau nggak salah kan 97% ya, udah kehitung bagus, tapi kita harap dengan kita tambahin neuron kayak gini tuh dan activationnya sigmoid bisa meningkatkan akurasinya. Nah, bisa atau enggak, selanjutnya nanti kita akan lihat. Oh iya Mas, ada yang mau saya tanya Mas. Silakan. Kita gimana cara kita menentukan jumlah si hidden layernya itu? Ini kan kalau yang Oke. 200 sama 60 ya, Mas. Kenapa Oke. harus 200 tuh? Oke, pertanyaan bagus. Jadi hidden layer kalau input dan output layer kan udah jelas aturannya. Input sesuai dengan banyaknya fitur, output sesuai dengan banyaknya kelas data ya. Tapi hidden layer kan yang menjadi kompleks nih. Berapa nilai yang harusnya kita taruh di hidden layer? Aturan umumnya, tapi nggak selalu berlaku global ya. Hidden layer itu secara karakteristik harus menyusut ukurannya ya. Jadi terlebih dari nilainya berapapun yang kita ambil, contohnya nih hidden layer pertama lebih besar dibanding hidden layer kedua yang posisinya dekat ke output layer. Begitu pula kalau hidden layernya ada 4 layer, 5 layer, dan lebih banyak. Intinya layer selanjutnya harus lebih kecil. Karena apa? Ketika Oke. lebih kecil akan menghasilkan apa namanya? Dimensionality reduction. Nah, ada banyak manfaatnya. Jadi bisa mengekstrak fitur yang lebih penting gitu ya dari data. Karena bisa jadi dari banyak data ini sebenarnya nggak semua informasi itu penting. Jadi dengan mengurangi dimensi dari hidden layer pertama ke selanjutnya selanjutnya gitu ya sebelum output layer akan ngasih efek dimensionality reduction, mereduksi ukuran dimensi data dan mengekstrak bagian terpentingnya saja. Dan harapannya dengan bagian terpenting itu bisa memfokuskan si network untuk bisa lebih akurat memprediksi gitu di output layer gitu ya. Nah, itu pertama aturannya. Jadi harus nurun. Nah, terkait angkanya berapa? Rule pertama bisa dengan nilai yang lebih kecil dari input layer. Kalau 784 bisa pilih berapapun angka di bawah 784, tapi jangan terlalu kecil ya. Bisa setengahnya dari input, ya, bisa sama juga boleh gitu ya. Tapi intinya lebih kecil. Atau ada juga yang bisa lebih besar. Nah, tapi ini khusus kalau yang lebih besar ini khusus untuk hidden layer pertama. Lebih besar dari apa namanya? Input layer. Jadi contohnya kalau 784 inputnya ada 784, maka hidden layernya bisa aja jadi 1000 gitu, boleh aja. Nah, tapi angkanya berapa? Angka yang ideal sebenarnya ya, angka yang ideal untuk hidden layer itu bisa kelipatan 2 Mas. Jadi berapa nilainya? Misalkan 32, 64, 4. 128, 256, 1024, 296, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, bilangan pangkat 2 lah bilangan dengan basis pangkat 2. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita pilih neuron dengan angka tersebut, katanya ya, kata internet ya waktu itu saya sempat nyari-nyari, itu tuh lebih mudah diproses sama komputer karena komputer ini secara ukuran bus data di dalam apa namanya CPU, ukuran memori mengikuti ukuran angka ini, ya kan? Kayak Oh, ya kan RAM ukurannya mantap. 512 GB. Pernah nggak dengar satu keping RAM 300 MB gitu ya? Nggak pernah kan? Nah, harapannya dengan ukuran blok data yang standar seperti ini tuh, ketika di load di memori, diproses di CPU, tidak ada sisaan gitu ya, tidak perlu diproses jadi 2 kali, dipecah jadi 2 atau 2 kali proses. Kuncinya kayak gitu. Walaupun yang kita pilih di sini kan nggak ideal ya, ya seperti yang saya bilang harus bilangan pangkat kelipatan 2. Nah, tapi ini cukup Oke. menjadi contoh awal untuk ngelihat apakah kalau kita pilih angka ini aman atau enggak. Selebihnya, mau angka berapapun,
boleh aja, asalkan ngikutin aturan yang tadi. Makanya angka di hidden layer, jumlah neuron di hidden layer itu tuh disebutnya hyperparameter, Mas. Hyperparameter itu parameter yang bisa kita pilih sendiri sesuai dengan eksperimen kita. Tapi rule-nya tadi seperti yang saya bilang, gitu ya. Oke. Apakah ada eksaknya? Nggak bisa ditentuin. Oh, bagusnya itu pertama 512 layer, susutin jadi 256. Nggak selalu kayak gitu. Karena apa? Tergantung dataset, tergantung jumlah dataset, tergantung seberapa kompleks informasi yang harus direcognize dari dataset. Jadi apa namanya? Degree of freedom-nya tuh banyak gitu ya, banyak parameter yang bisa berpengaruh. Makanya yang bisa saya sampaikan adalah aturan kualitatifnya. Harapannya itu bisa mendorong kita paling nggak untuk bereksperimen arah bagusnya kemana gitu ya. Coba lihat. Clear mas, clear mas. Oke, kita lihat hasil trainingnya ya. Nah, di sini bisa dilihat ini lossnya 173 turun sampai 139. Tapi sayangnya, surprisingly malah gitu ya. Akurasinya kok nggak naik. Malah nggak nyampe 90%. Ini Oh gitu. 89, 89 gitu baik untuk tren dan akurasi. Kita plot aja buat lihat hasil visualnya biar lebih gampang di apa namanya? Lihat gitu. Plotnya bagus. Plot validation dan training itu sejajar. Artinya ya proses training dan validation tuh modelnya tuh bisa ngeprediksi di data training dan validation dengan sama balance-nya gitu ya. Bisa dilihat ketika mendekati epoch terakhir posisinya berbarengan. Tapi sayangnya loss-nya nggak lebih kecil dari sebelumnya. Mungkin sama gitu ya kalau loss. Tapi akurasinya itu malah di bawah 90%. Kalau kita evaluate, tentu saja hasil evaluasi dari test set. Nah, ini juga bisa dilihat 0,9 ya, 90%. Tentu saja ini lebih jelek dibandingin hasil di apa namanya? Pertemuan pertama ya. Kok bisa? Kok bisa padahal networknya lebih banyak dibandingin yang nggak ada hidden layernya di pertemuan pertama. Kok bisa ketika networknya banyak malah eh, merugikan gitu ya. Nah, alasan paling penting, ini blog ini untuk ngedownload modelnya, tapi kita skip aja gitu ya. Alasannya, ternyata Mas, alasannya itu karena bisa jadi nih disebabkan oleh activation function yang kita pilih. Nah, Oh. di atas tadi kita pakai sigmoid kan? Nah, sigmoid activation function ini sebenarnya cukup problematik di terutama kalau networknya deep gitu ya, gede gitu ya, banyak layer, banyak neuron. Problematiknya karena apa gitu ya? Karena masih ingat sigmoid ini akan nge-squeeze atau nge-transform value apapun dari inputannya, hasil kalkulasi sum multiplication dan accumulation-nya gitu ya. Jadi nilai yang rentangnya 0 sampai 1. Nah, ini proses ini ngakibatin yang namanya gradient vanishing. Gradient vanishing tuh kan proses belajar neural network tuh intinya kan menurunkan nilai loss ya. Ya, nilai lossnya itu harus sampai turun sekecil mungkin. Dan harapannya nanti akan sejajar dengan akurasinya akan terus naik. Nah, vanishing gradient itu posisi di mana si loss itu nggak bisa lagi turun gitu. Mau kita tambahin epoch berapapun stuck dia di sana. Nah, si gradient descent tuh kayak gitu. Si gradient descent, si sigmoid tuh kayak gitu. Jadi dia dengan karakteristik transformasi yang dia kasih akan mentransform 0 sampai 1 dengan inputannya negatif berapapun sampai positif berapapun akan ngasih efek gradient vanishing. Nah, terus apa manfaatnya si apa namanya si sigmoid? Alasan utamanya sebenarnya kita mention sigmoid itu untuk alasan histori aja gitu ya. Ini memang kan masih ingat di pertemuan pertama kita bilang kalau sigmoid ini merupakan activation function paling tua ya, paling awal-awal. Jadi kita mention untuk alasan historis aja, ngelihat perbedaannya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau kita ganti sekarang gitu ya, kita ganti activation function itu ke relu, Mas. Nah, masih ingat kan relu ya? Grafnya seperti ini, intinya kalau negatif jadi nol, kalau positif ya kita asis aja gitu ya. Relu juga introduce nonlinearity terhadap model, harapannya lebih bagus dibandingin pakai sigmoid yang tadi itu ngakibatin vanishing gradient. Nah, cara pakainya gimana? Jadi kita tinggal ubah aja sigmoid.
activation function yang nn.sigmoid gitu ya, kita ganti dengan nn.relu. Jadi kita tinggal scroll aja ke bagian model di atas. Ini kita Oke. ganti dengan Oh, relu jadi ini. Nah, jadi layernya sekarang yang tadi activation function di hidden layernya itu sigmoid, kita ganti jadi relu. Kita jalanin, terus kita retry proses trainingnya, dan kita tunggu nih sampai selesai. Apakah paling tidak hasilnya lebih bagus dibandingin apa namanya, performanya lebih bagus dibandingin kalau activationnya sigmoid. Harapannya kan berarti akurasinya naik ya, nggak stuck di 90. Syukur-syukur kalau bisa mengimbangi yang di pertemuan pertama kemarin ya. oke. Sambil nunggu prosesnya selesai, sekitar 2 atau 3 menitan, saya jelasin kenapa relu bisa lebih bagus dibandingin sigmoid gitu ya. Nah, kurvanya seperti ini, seperti yang dijelasin, negatif akan jadi nol gitu ya. Kalau positif akan diteruskan as is. Pertama, relu itu introduce non-linearity. Sigmoid juga sebenarnya introduce non-linearity ya. Nah, yang kedua, memang kelebihannya relu itu adalah networknya menjadi sparse. Sparse itu artinya, ya tadi nih, kalau ada negatif dia jadi banyak nolnya. Jadi bayangin kalau hasil kalkulasi ada misalkan 100 neuron gitu ya. Di 100 itu tuh 50-nya negatif hasil kalkulasinya sebelum masuk activation ya. Dengan kita menggunakan relu, berarti si 50 tadi yang nilainya negatif akan jadi nol. Selebihnya 50 sisanya yang positif ya akan asis dengan nilai eh, apa adanya. Nah, yang tadinya negatif pun akan jadi nol 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 semua gitu ya. Nah, nol 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 hasil apa? Banyak nol nol pada hasil layer network itu menandakan networknya sparse. Nah, sparse ini efek positifnya apa? Ya komputasinya jadi efisien. Karena bayangin aja ya, kalau CPU disuruh ngitung nol kali berapapun nilainya segede apapun hasilnya nol kan. Effort dia untuk mengkalkulasi jadi lebih rendah. Hasilnya apa? Komputasinya efisien, gak terlalu banyak komputasi power yang dibutuhkan gitu ya. Ketika ditaruh di RAM juga nggak nyimpen banyak memori. Karena bayangin, nyimpen nol dengan 0,0001 atau 1000 berapa atau minus 15 bla 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 gitu ya. Pasti nyimpen angka nol itu lebih hemat memori dan hemat komputasi juga pada saat itu. Nah, itu makanya network sparse ini menguntungkan. Nah, ini juga sama tadi yang udah di mention ya, computationally cheaper gitu ya, karena memang bayangin lebih banyak nol karena mengkompensasi yang negatif jadi nol gitu ya. Terus juga si Relu ini apa namanya, menghasilkan eh, gradien yang lebih kuat. Gradien yang lebih kuat itu artinya ketika loss-nya misalkan loss satu nilai apa epoch pertama gitu ya, loss-nya satu, epoch kedua jadi 0,5. Nah, deltanya ini cukup gede gitu ya. Efek dari apa? Efek dari relu. Sehingga kalau misalkan delta antar loss antar epoch ini cukup gede, artinya kan turunnya juga lumayan drastis dibandingin contohnya sigmoid atau dibandingin tanpa activation. Jadi intinya Hmm. efek dari relu itu pertama introduce nonlinearity, sparsity pada network ya, hasilnya computationally cheaper gitu ya, hemat RAM, hemat CPU, dan juga efek lainnya adalah strong gradient. Nah itu jadi lumayan banyak ya. Makanya relu ini cukup banyak dipakai dimanapun dan cukup efektif untuk mengatasi hal-hal aneh-aneh kalau kita misalkan pakai activation function lain kayak contohnya sigmoid. Kita lihat hasilnya di Hmm. atas ya. Nah, udah selesai. Dilihat ini train loss-nya paling minimum 0,003. Ini Oke. terakhirnya 0,004 berapa? Berarti lebih lebih rendah dibandingin yang eh, pakai sigmoid ya. Akurasinya sebelumnya 90. Kita lihat akurasinya di sini 96 dan trainnya 99. Gila banget ya. Hmm. Kalau kita plot, Hmm. nah akurasi di Oke. dataset train nyampe 99%, bahkan di untuk yang training loss-nya nyampe 0,0003 tadi ya. Rendah banget. Tapi ada tapinya nih ya. Ada yang aneh. Nah, Bisa grafik ini recognize ya, ya yang anehnya apa? grafik itunya ya. Kan kalau tadi Validation-nya. kan kalau tadi kan kayak
malah beda dikit doang kan. Iya, betul. Kalau tadi beda dikit doang, sejajar lah, turun ikut turun. Kalau di sini training loss-nya bagus gitu ya. Akurasinya juga bagus, nyampe 99% gitu ya. Tapi tidak sejajar dengan validation-nya. Kok bisa gitu ya? Kenapa validation-nya ngeprediksi lebih buruk dibandingin training? Berarti ada yang salah. Ada yang harus kita tuning gitu ya. Penambahan relunya udah bener, tapi ada yang kurang berarti kan di seluruh sistem training yang kita pakai di bagian ini. Nah, apa yang kurangnya? Nah, setelah kita barusan ganti relu, nah, ada efek positif kan? Trainingnya sekarang udah naik gitu ya, loss trainingnya udah turun, akurasi training udah naik, tapi eh, tidak sejajar dengan yang si si validationnya ya, baik lossnya ataupun si akurasinya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan setelah ngerubah activation gitu ya dari sigmoid ke relu. Nah, kita juga bisa bermain-main dengan optimizer, Mas. Masih ingat di bagian Oh, atas, di sini kan yang kita S. pakai SGD ya. Nah, SGD itu stochastic gradient descent dengan parameter defaultnya seperti ini. Ini default lah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bermain-main dengan optimizer yang lain yang katanya lah gitu ya secara riset bisa lebih optimum. Nah, optimizer ini sekilas gitu ya. Kan intinya optimizer algorithm ini tugasnya itu ngebantu si proses training neural network mencari yang namanya global minima. Apa itu global minima? Global minima itu adalah titik ya di mana cross entropy loss atau nilai lossnya gitu ya paling minimum gitu ya. Jadi dalam proses feed forward satu sampai ujung gitu ya dapetin lossnya, si optimizer ini akan nge-compute saya harus taruh weight berapa di tiap neuron-neuron layer di network yang ada gitu ya. Weight-nya harus kombinasi berapa sama berapa agar cross entropinya itu minim. Nah, problem ini tuh disebut optimization problem. SGD adalah salah satu algoritma untuk mencari nilai minimumnya, gitu ya. Nah, Oke. sayangnya SGD ini tuh nggak selalu perform well, gitu ya. Terutama untuk data yang gede. Kayak gambar udah kita flatten kan tadi ada 784 ya. Ini udah termasuk high dimensional space gitu ya. Dan di kebanyakan kasus SGD ini akan stuck di saddle point. Nah, contohnya ini, saddle point. Jadi kalau pertama posisi weight-nya itu ada di sini, jadi di entah weight 1, berapa lah misalnya gitu ya. Cross entropy-nya di sini contohnya ini 2 gitu ya, di titik ini. Pada saat proses training kan si optimizer pasti akan mencoba nyari yang nilai lebih negatif ya, lebih kecil. Turun, turun, turun sampai sini. Nah, si SGD mungkin aja bisa nemuin titik minimum ini. Tapi ketika sampai di sini, dia anggapannya, ah ini udah paling minimum nih, si SGD tuh. Padahal ada yang lebih minimum lagi. Kalau dia lari ke arah kanan gitu, jatuh ke arah kanan, ada lembah lagi yang lebih dasar, yang lebih dalam lah gitu, yang disebut dengan global minimum. Nah, si SGD itu Global. biasanya tuh ketrap di bagian sini. Dia nganggap, oh ini udah paling minimum, oh udah stop. Udah aja, mau epoknya kita tambahin berapapun, stuck dia nggak akan turun-turun lossnya, katakanlah di sini berapa gitu ya. Nah, itu disebut dengan proses si neural network nyari loss paling minimum. Jadi dengan bantuan si optimizer. Kita pakai SGD, nah selanjutnya kita akan coba cari dan pakai optimizer lain yang harapannya bisa mengimprove proses training ya.